Oke, jadi nanti perkuliahan hari ini akan saya upload sekalian aja di YouTube. Jadi kalian bebas nanti untuk memutar ulang macam. Dalam hari ini setelah saya mengulas sedikit mengenai hasil pembacaan Wimba yang sudah kalian lakukan, yang analisis dasar, nanti saya akan menjelaskan mengenai Wimba dan tata cara ungkapnya. Yang kalau kalian punya bukunya sebenarnya ada di bagian belakang bukunya yang ini. Tata cara ungkapnya ada di belakang. Dari halaman 191. Jadi, pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim. Kita ngobrolin dulu masalah yang tugas kalian dulu ya. Hasil dari tugas teman-teman yang sudah ACC ke saya sebelum dikumpulin, hasilnya baik, lebih baik dari ada beberapa yang mungkin tidak sempat untuk ACC-an. Di beberapa di antaranya ada yang tidak detail, ada yang detail banget, bahkan ada yang sampai memberikan beberapa gambar referensi, itu sangat baik. Jadi maksudnya kita perlu tahu kenapa sih misalnya relief ini menggambarkan ini, dia ambil referensi bentuknya dari mana. Karena memang relief itu dimanapun gitu ya, mau di candi di Indonesia, yang di Thailand, terus gambar-gambar lukisan mengenai agama Buddha di India, itu semuanya berdasarkan referensi lingkungan pada saat itu. Nah, jadi kita langsung buka yang beberapa. Ya, ini punyanya Bahrul. Kalau beberapa yang dari yang yang sudah-sudah, by the way, Bahrul, kesan pertama saya Anda sangat berwarna-warni sekali. Iya, Bu. Ya, jadi ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya nggak masalah gitu. Cuma pas ngeliat, warna-warni nih gitu. Nggak apa. Nah, dan di sini untuk Bahrul dan beberapa saya lihat sudah mungkin sudah membaca tambahan beberapa artikel terkait sama nama dewa di sini, nama raja di sini, ratu di sini, terus ada di situ ada Brahma dan lain-lain gitu. Itu satu nilai plus buat saya gitu. Jadi ya seperti saya bilang di awal tadi, butuh tahu referensi yang membuat suatu objek atau suatu wimba punya bentuk seperti ini gitu. Kebetulan baru ini sangat menumpuk sih. Saya kurang tahu kamu ngertiin di mana, kayaknya di Word ya. Tapi di sini untuk yang baru cukup detail, terus sudah ngomongin settingnya, dan settingnya di sini langsung ngomongin hutan Uruvelia. Dan bahkan untuk beberapa tempat, maksudnya objek di dalamnya selain objek manusia, hewan, tumbuhan, di sini Bahrul juga memberikan contoh bahwa ada sesajen, guci, dan lain-lain. Ini udah oke. Cuma mungkin yang paling bawah, mungkin yang saya nggak ngerti kenapa harus tulis ini. Enggak, Bu, itu tuh buat ini aja, Bu, buat apa sih? Biar tahu tuh sejarahnya Tripika Buddha kayak gitu, Bu. Gitu. Dari sayanya. Saya bisa ngerti, jadi kamu juga ambil referensi dari sini ya? Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ini tugas yang Afif. Ada yang baru datang. Siapa tuh? Punten di layar kalian masih kelihatan yang PDF kan? Masih, Bu. Masih ya, oke. Di sini untuk yang Afif, kalau saya boleh bilang, sebenarnya
mungkin maksudnya kepengen detail, cuma saat kamu ingin mendetail, angka baiknya kalau kamu pecah gambarnya, terus tidak terlalu banyak kalimat seperti ini. Dan lebih banyak untuk ditunjukkan, kayak misalnya ini kan kamu tulis bahwa orang menggunakan perhiasan seperti kalung serta anting, yang harusnya lebih baik kalau misalnya dilingkarin atau dikasih poin. Jadi, atau misalnya kalau misalnya di Photoshop itu yang lainnya kita kasih hitam putih, yang objek yang mau kita liatin itu yang dikasih warna. Dan untuk beberapa ada yang ini yang Rahmah ini lumayan, dalam satu gambar itu langsung dibikin 9 halaman, 8 halaman. Ya rapopo sebenarnya, cuma pas ngeliat agak kaget kenapa kayak rapat-rapat banget. Tapi nggak apa-apa. Tadi saya ngomong apa ya? Aku lupa. Tadi saya terakhir ngomong apa ya? Rapat-rapat banget, Bu. Rapat-rapat banget. Sebelum itu. Saya lupa lagi. Bagus. Oke lah. 9 halaman. Halaman, oke. Udah, saya lupa. Oke. Alasan kenapa saya minta supaya detail, baik misalnya dari segi, ini contoh ya, punya yang ini misalnya, penggambaran si rajanya, atau penggambaran setiap orang, kenapa saya minta detail? Karena buat teman-teman yang mungkin tidak membaca 100% kitab Lalita Vistaranya, atau tahu hal apa sih yang diceritakan dalam Lalita Vistara, itu kalian bisa mengidentifikasikan sendiri status sosial orang-orang yang ada di dalam relief. Dalam cerita Lalita Vistara itu, semakin dia punya tahta, dia selalu memakai hiasan kepala yang lebih tinggi dibanding yang lain, dan umumnya dia selalu digambarkan lebih besar, space-nya lebih besar, dan dia tidak tertumpuk dengan elemen lain. Jadi kalau kayak yang ini, dia punya status yang tinggi, si rajanya kan punya status sosial yang lebih tinggi, dia mungkin pada sebenarnya itu dia sebelahan atau bagaimana dengan si pertapanya di sini. Cuma dia digambarkan. Ridwan tolong ACC, Bu, maaf. Siapa? Ridwan. Ridwan Mbak Mukasih, maaf. Ya, koneksinya jelek katanya, Bu. Oh gitu, oke. Jadi kenapa saya minta detail itu juga kalian biar lebih bisa mengidentifikasi mana pendeta, mana dewa, mana manusia yang raja, mana manusia yang pelayan, maksudnya yang status sosial lebih rendah gitu. Karena semuanya hanya tergambar dari gestur, dari detail hal yang dipakai, sama kegiatannya. Sama apa bukan kegiatannya ya, tapi space atau ruang dia digambarkan. Itu ceritanya. Karena dalam satu cerita gambar, dalam satu panel relief, seperti yang udah kalian lihat sendiri kan, dia itu rame pakai banget, hampir nggak ada spasi yang kosong kecuali yang ini. Gitu. Tapi walaupun spasinya rame, penggambaran orang yang punya status tinggi itu tidak pernah tertutupi oleh sesuatu. Jadi dia selalu digambarkan kayak kelihatan dia kayak nggak pernah tertutupi, kayak di sini dia nggak pernah tertutupi oleh para petapa di sini, dia tidak pernah tertutupi oleh pelayan di belakangnya, bahkan gesturnya pun lebih santuy gitu ya kalau sekarang ngomong. Lebih kelihatan memperlihatkan bagaimana dia punya kuasa dibandingkan sama orang lain di sebelahnya yang duduk. Pakaiannya pun udah beda kalau kalian sendiri sudah sudah memberi pendetailan sendiri. Gitu ceritanya. Dan dari hasil 1 minggu, menurut saya sedetail ini dalam 1 minggu ini yang baik banget. Aplaus buat Rahmah.
eh, saya ngomong gini bukan berarti yang lain nggak baik ya gitu, semuanya juga baik gitu. Cuma dalam waktu 1 minggu yang seperti kalian sudah nawar sebelum-sebelumnya gitu kan, ibu jangan hari Rabu. Jadi dengan 1 minggu ternyata cukup bisa untuk membuat kalian bikin sedetail ini. Dan itu bagus banget. Tambah kalian bisa punya waktu juga untuk membaca latar belakang mengenai Lalita Vistara dan lain-lain. Ada yang ini nggak nonton YouTube mengenai cerita-cerita di Lalita Vistara? Nggak ada. Enggak, Bu. Nggak ada. Jadi sampai sekarang itu Borobudur masih dianalisis karena banyak hal-hal yang belum terungkapkan dengan baik. Karena kan gini, Candi Borobudur itu ada 1426 yang kalau saya nggak salah ya, ada 1460 panel, 1460 panel. Lalita Vistara itu ada di urutan antara kedua atau ketiga, saya lupa. Jadi kan untuk Lalita Vistara sendiri ada 120 panel. Jadi Lalita Vistara itu khusus yang menceritakan mengenai bagaimana Buddha itu yang awalnya di surga gitu kan, misalnya bersama para dewa, itu dia dilahirkan dalam wujud manusia sampai akhirnya dia mendapatkan pencerahan lagi gitu. Itu khusus untuk Lalita Vistara sendiri. Yang sisanya itu menceritakan mengenai kehidupan duniawi, terus semakin ke atas semuanya semakin dekat dengan kehidupan transendental. Tuh. Sampai sekarang masih diteliti oleh beberapa peneliti, bahkan untuk meneliti ini nggak cukup hanya maksudnya memakai jasa arkeolog, tapi di kita sebagai kaum DKV, kaum desainer, kaum DKV itu diperlukan juga. Jadi kalau kalian belum tahu cerita ini tuh sampai sekarang yang dipakai, yang diajak untuk meneliti untuk relief ini adalah ahli biologi, jadi profesor biologi, ya terutama untuk yang flora fauna, terus arkeolog, DKV, termasuk antropologi. Jadi antropologi karena di situ banyak kehidupan sosial manusia, jadi untuk menganalisis. Terus kenapa sih ada ahli biologi di situ? Karena di situ juga untuk mengungkapkan bagaimana banyaknya bermacam-macam flora fauna yang tergambar di sana gitu. By the way, di sini udah pada ke Borobudur belum ya? Kayaknya udah deh pas tadi tur ya. Pas SMP, Bu, udah, Bu. Udah. Oke. Udah, Bu, dari SD, Bu. Dari SD, oke. Ngomong amat. Oke. Oke, sekarang saya Bentar, saya mau mau share presentasi hari ini. Nah, ini yang Wimba dan cara ungkapannya yang akan kita bahas untuk hari ini. Ada yang tahu lukisan ini? Ini lukisan salah satu pelukis Indonesia yang baru-baru ini dia dijual di Cina dengan harga sekitar 5 miliar atau 15 miliar gitu. Dan di sini terlihat bagaimana dia sistemnya itu bisa dibaca oleh bahasa rupa. Jadi Kurlep sebenarnya menceritakan mengenai kalau misalnya kita lihat secara sekilas menceritakan kehidupan pedesaan, itu digambarkan secara naratif yang nantinya bisa kalian ungkap sendiri dengan tata cara ungkap Wimba. Oke. Sebelumnya saya mau tanya, kalian pernah, ada yang baru datang. Teman-teman ada yang ini nggak pernah ngelihat pernah ngelihat cara penggambaran Buddha, sosok Buddha di berbagai negara? Jadi kalau misalnya gini, kalau dalam bahasa rupa
dan bahasa rupa tiap bangsa itu berbeda-beda. Kan kalau berdasarkan sejarahnya manusia itu dia hidup secara komunal. Jadi semakin manusia itu semakin ke sana, manusia itu tadinya sendirian, terus hidup bersama kelompok kecil, terus dia memencar dan sampai akhirnya dia berkembang beranak pinak. Jadilah komunitas yang besar. Jadi suatu kayak semacam grup besar kayak bangsa yang besar gitu. Nah, setiap orang yang tinggal di daerah yang beda, lingkungan yang beda, kebudayaannya juga beda. Dan objek yang sama atau kita sebut dengan wimba atau imaji itu bisa digambarkan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana kebudayaan bangsa tersebut. Seperti yang kalian tahu, namanya kebudayaan itu adalah sesuatu yang dianggap baik oleh satu bangsa tertentu. Sesuatu yang baik itu tidak bisa ada yang sama, bisa juga ada yang tidak. Jadi kayak misalnya di sini ya, yang di sini adalah penggambaran Buddha di bangsa-bangsa. Yang saya cari di sini, bukan saya cari sih ya, jadi beberapa gambar di sini itu adalah contoh penggambaran Buddha atau Bodhisattva itu dari beberapa negara seperti India, Tibet, Cina, Pakistan. Jadi kalau kalian ini yang sebelah sini, yang sebelah sini itu dari Cina, yang dari sini itu kalau nggak dari Pakistan, dari Tibet, dan beberapa negara seperti Korea pun juga mempunyai yang seperti itu. Nah, di sini mungkin yang di sini mungkin sih, mohon maaf. Jadi yang di sini itu bisa terlihat bagaimana ya ada Buddha yang digambarkan sebelum beliau menjadi pertapa. Kan gini kan maksudnya Buddha itu dari dewa, dia dilahirkan kembali dan dia jadi manusia. Pas dia menjadi manusia, dia itu anaknya raja. Jadi dia pertamanya hidup dengan kemewahan. Terus ada masanya dia ingin bertapa, ingin lepas dari kehidupan duniawi, dan dia melepas semua aksen duniawinya termasuk kemewahan yang dia pakai. Dalam yang di sini, ada yang menggambarkan dia masih memakai atribut saat dia menjadi dewa, sebelum dia turun ke bumi ya maksudnya. Ada yang dia sudah menjadi pertapa, dan ada juga yang dia masih pas menjadi manusianya. Dan kita bisa lihat bagaimana tiap kebudayaan itu, walaupun bisa dibilang ini kan aliran kepercayaannya serupa kan, sama gitu bisa dibilang, Buddha, sama-sama Buddha, tapi bagaimana tiap kebudayaan itu menggambarkannya dengan cara yang berbeda. Di Cina, dengan penggambaran Buddha yang agak saya produser aja lah ya. Oke lah ya, ini yang di Cina penggambaran Buddha yang berkulit putih, yang bermatanya agak lebih sipit, dan warna-warna yang dipakai jauh beda dengan India. Kan seperti kita tahu bahwa agama Buddha itu lahirnya di bagian India, tapi begitu dia disebarkan ke kebudayaan lain, cara dia digambarkan untuk bangsa tersebut itu beda-beda. Karena setiap bangsa punya cara ungkap atau cara gambar untuk menggambarkan suatu hal yang suci, tinggi. Tinggi bukan artinya fisika tinggi ya, tapi kedudukannya tinggi. Dan kalau bisa dilihat sini ada yang Budanya sangat-sangat kurus, di sini agak berisi, di sini Budanya punten sampai kelihatan semacam kayak tulang rusuknya gitu. Karena dalam ceritanya itu Buddha sempat mengalami pertapaan selama 6 tahun sampai dia menolak makan. Dia makan pun sangat-sangat sedikit karena dia kepengen mendapatkan pencerahan dengan melepaskan sifat keduniawinya. Jadi dia sangat kurus kering waktu itu. Jadi itu
Sekali lagi ya, karena setiap bangsa itu punya caranya sendiri-sendiri untuk menggambarkan sesuatu seperti itu, dia caranya beda-beda. Ini contoh yang paling gampangnya ya. Setiap negara punya caranya masing-masing untuk menggambarkan perempuan. Dan bagaimana cara menggambarkannya tergantung bagaimana perkembangan kebudayaannya. Teman-teman yang di sini udah pernah ngelihat gambar yang ini belum? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Baru ini kayaknya. Jadi ini adalah salah satu yang kalau orang arkeolog bilang ini adalah Venus untuk orang-orang prasejarah. Jadi dia adalah contoh representasi perempuan yang cantik pas zaman prasejarah. Ini tuh diketemukan 1700 sebelum Masehi di Romania. Jadi bagaimana dulu tuh perempuan itu, atau misalnya menggambarkan perempuan cantik itu yang paling dilihat itu adalah, maaf, bagian buah dada, dan pinggulnya yang kelihatan besar, pahanya kelihatan besar. Nah, jadi yang itulah yang dianggap cantik pada orang zaman dulu. Sementara bagian kepala tidak begitu diperhatikan, bagian wajah nggak terlalu. Tapi seiring dengan perkembangannya zaman dan kebudayaan, cara mengungkapkan bahwa perempuan cantik itu seperti ini, beda-beda. Jadi misalnya kayak pindah ke yang sini ya, ini patung Venus. Lihat bagaimana bangsa Eropa itu, bangsa-bangsa Yunani dan lain-lain itu, yang waktu itu sangat mengandalkan logika. Jadi kan emang banyak ilmu yang lahir di Barat, terutama di benua Eropa, karena memang pada saat itu benua Eropa, bangsa di benua Eropa itu sangat meninggikan kemampuan manusia menganalisis dan mengandalkan logikanya banget. Dan untuk membuat patung-patung seperti ini, untuk menggambar patung manusia, mereka itu sangat memperhatikan bagaimana lekuk tubuh yang sangat indah, jadi benar-benar realistis gitu loh. Dan dihitung. Kalau kalian tahu, mungkin yang cewek-cewek dulu, soalnya saya dulu juga pernah ngeliat artikel ini, terus dituliskan bagaimana kalau Dewi Venus itu sangat terhitung dari berapa besar pinggulnya, panggulnya, dan lain-lain. Jadi semua ada hitungannya. Bahkan wajahnya pun ada hitungannya. Jadi kalau sandak harus simetris dan lain-lain. Dan pada masa itu yang perempuan yang cantik itu adalah yang badannya seperti ini, sesuai dengan hitung-hitungan logika. Tapi untuk negara lain seperti Jepang misalnya, Jepang, Korea itu kalau memperlihatkan perempuan yang cantik itu tidak dengan menghitung-hitung si bentuk tubuhnya. Jadi harus pinggulnya segini, ini segini, enggak. Tapi yang dulu dianggap cantik itu adalah yang tangannya lentik, kakinya kecil. Itu adalah bahasa Cina ya. Kakinya kecil, jadi makanya di zaman dulu Cina itu ada yang kayak perempuan tuh kakinya diikat, jadi sangat-sangat kecil. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lagi. Terus berkulit sangat putih. Jadi kalau kalian tahu kalau yang namanya Korea itu sampai sekarang pun sangat memuja yang kulitnya putih. Kalau misalnya di sini ada yang suka dengan suka dengan K-pop, pasti tahu kalau bagaimana orang-orang sana itu atau artis-artisnya berusaha untuk membuat kulitnya sangat-sangat putih dengan di bleaching dan lain-lain gitu walaupun sudah putih, karena kulitnya putih itu menandakan tingginya status. Bahkan kalau sampai kelihatan urat-uratnya gitu. Sampai kelihatan urat-uratnya warna hijau di tangan dan segala macam. Itu memperlihatkan bahwa Anda statusnya tinggi dan itu cantik loh. Gitu. Terus kalau kalian pernah lihat geisha, sambil buka aja lah. Geisha.
Ada Geisha, jadi salah satu performer di apa namanya, performer kebudayaan di Jepang dari dulu itu ada. Jadi dia termasuk merepresentasikan bagaimana perempuan cantik itu di Jepang pada zaman dulu. Jadi yang kulitnya sangat putih, bibirnya sangat merah kecil pula. Jadi kan kalau misalnya kalian lihat ada yang bibirnya sangat dibentuk seperti ini, karena mereka memang menyukai hal-hal yang kecil. Rumah kecil, bibir kecil, wajah kecil, mata kecil, itu benar-benar mereka suka. Jadi seperti itu. Dan kenapa dia kulitnya sangat putih? Salah satu alasannya selain karena cantik, karena masalah kalau dulu itu penerangan itu kan minim, jadi pakai lilin. Jadi biar kelihatan sama tamu-tamu itu mereka harus kelihatan sangat putih walaupun kalau misalnya dilihat dengan lilin. Jadi mereka pakai bedak yang tebal sampai seleher-leher biar kelihatan putih banget. Dan ini yang di India. Ini yang bagaimana penggambaran perempuan di India beda banget kan antara yang di Jepang, bahwa bagaimana mereka harus kelihatan sangat-sangat mungil gitu. Tapi kalau di India, seorang perempuan yang cantik itu yang matanya besar. Yang matanya besar, badannya berisi, rambutnya hitam agak ikal. Ya mungkin sampai sekarang bisa kalian lihat di film-film India. Jadi hampir jarang banget ngelihat artis India itu yang kurus banget, tuh jarang. Yang ini adalah contoh penggambaran ada satu patung Dewi di candi di Indonesia, Borobudur. Ya kurang lebih walaupun ada terdapat perbedaan, cuma tetap ada hal yang sama. Bagaimana bagian dada dan bagian pinggul itu sering di-highlight. Karena memang gini, ini kenapa mereka banyak yang di-highlight bagian ini adalah karena untuk mempermudah identifikasi. Untuk mempermudah ketahuan bahwa ini jenis kelaminnya apa. Dan semakin itu diperbesar, itu semakin mengedepankan bahwa hal itu jadi penting untuk diketahui dan dilihat. Kalau saya balik lagi ke sini, kan gambar prasejarah itu dan gambar anak yang dibaca dalam bahasa rupa, sesuatu yang digambarkan besar, sesuatu yang digambarkan dengan ruang yang lebih banyak, dia letakkan di depan, itu menandakan bahwa benda itu penting. Dalam mimba ini misalnya, walaupun tuh bagian tubuhnya banyak yang dimutilasi, banyak yang didistorsiin, ya kepalanya ya nggak ada wajahnya gitu, jadi nggak ketahuan wajahnya gimana. Cuma dalam gambar ini subimaji yang diperbesar itu adalah bagian perut, dada, pinggul, dan sedikit di bagian kelamin untuk detail itu karena bagi orang bersejarah bagian inilah yang penting untuk mencirikan perempuan. Sementara nanti setelah perkembangannya perempuan digambarkan ya dari kelihatan tapi panggulnya kelihatan kecil, pinggangnya ada kelihatan kecil, panggulnya kelihatan gede. Sementara di sini kan nggak ada pinggang. Jadi dari sini kita tahu bagaimana orang zaman dulu itu menganggap perempuan yang cantik itu punya pinggang dan panggul yang gede. Berbeda dengan yang sekarang. Sampai situ gimana saudara-saudara? Bu, saya mau nanya sih, Bu. Boleh. Itu yang tengah tuh, Bu. Kok tangannya nggak ada, Bu? Kenapa tuh, Bu? Suka-suka yang bikin. Nggak, aneh aja, Bu. Kan yang lain ada tangannya, kan? Yuk. Kalau berdasarkan sejarah tidak tertulis kenapa, sejarah yang saya baca ya sejauh ini ya, tidak ada penjelasan mengenai kenapa patung-patung di Yunani itu beberapa tidak sempurna. Jadi memang ada beberapa yang istilahnya ada yang dibikin sempurna, ada yang sengaja dimutilasi, atau ada yang tadinya sempurna terus
mutilasi atau ditutup dengan sesuatu. Jadi kayak punten kalau patung-patung di Yunani itu kan kebanyakan telanjang ya, Ya. kebanyakan telanjang. Awalnya ya itu dianggap sebagai suatu hal yang baik, gitu. Cuma setelah seiring dengan masuknya keyakinan lain, jadi kayak ada Islam masuk, ada Kristen masuk, sebelum Islam Kristen ya, mohon maaf. Jadi Kristen masuk, pemuka agama tertentu atau yang saya tahu itu adalah kayak Katolik atau Kristen itu dia ngasih saran beberapa bagian tubuh itu tolong ditutup. Contohnya kalau untuk patung laki-laki itu bagian kelaminnya ditutup dengan daun. Jadi maksudnya itu adalah kayak karena untuk menganggap bahwa itu tidak sopan. Jadi ditutup aja. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Tapi untuk masalah kenapa ada yang dimutilasi sampai ke tangan-tangannya itu tidak dijelaskan dengan jelas gitu loh. Sampai situ gimana? Iya Bu, paham. Makasih Bu. Tapi barangkali kamu mau bikin patung yang lengkapnya nggak apa-apa sih. Cuma berarti kamu tinggal lurusin aja nih tangannya sampai sempurna banget ukurannya. Iya Bu, iya. Sampai seotot-ototnya. Ya, Jadi, Bu. as you know, kalau misalnya orang patung dewa Yunani ya, ya yang di sini itu mereka sangat atletis karena pada zamannya itu seperti yang saya bilang tadi sangat mengedepankan logis dan keindahan, jadi keindahan romantisme terutama. Jadi mereka sangat menyukai bentuk tubuh yang ototnya kelihatan banget. Bahkan sampai ada masanya walaupun ototnya sangat terlihat semua, tapi nggak realistis. Jadi nggak masuk akal karena misalnya dalam pose ini gitu ya misalnya, ada masanya harusnya otot yang di sini nggak kelihatan kalau misalnya bentuknya kayak gitu ya. Kalian coba aja sendiri, misalnya nanti di depan kaca gitu ya, sambil buka kaos, coba lihat sendiri. Kalau misalnya kalian pose kayak gini, otot apa aja yang muncul di badan kalian kelihatan banget gitu loh. Ya, jadi ada masanya dia kayak gitu sampai akhirnya para seniman ini merasa bosan dan dia balik ke awal lagi. Jadi yang maksudnya mulai nggak realistis lagi gambarnya. Ya itulah, budaya itu ada masanya dan dia digantikan dengan kebudayaan yang lain. Oke, gimana? Ada yang mau ngomong lagi? Bertanya? Halo? Apakah kalian sudah makan? Udah Bu. Oh, sudah. Sudah Bu. Oke. Belum, Bu. Aduh, ada yang belum. Kalau ada yang belum ya habis ini makan lah. Oke, saya lanjutin lagi ya. Tadi yang sudah saya bicarakan bahwa relief Lolita Vistara itu, atau saya belum ngomong ya. Jadi Borobudur itu relief-reliefnya kan berasal dari kitab sucinya orang Buddha. Jadi di antara dalam Borobudur itu ada berbagai macam kitab. Jadi untuk yang di Lolita Vistara dia dari kitab Lolita Vistara itu sendiri. Jadi dia khusus satu kitab yang khusus menceritakan kelahiran Buddha. Di panel yang bawahnya, jadi kan ada tingkatannya. Nah, untuk yang panel di tingkatan bawahnya itu ada kitabnya lain lagi. Nah, yang di sini adalah contoh penggambaran Lolita Vistara di kebudayaan yang berbeda. Ada yang bisa menebakkah ini cerita yang mana? Atau cerita apa yang tergambar di sini? Aku mau panggil biar nggak pada tidur. Muhammad Azmansyah. Bu hadir Bu. Oke. Coba cuy, gimana ini ceritain dong. Itu tuh kayak dalam kerjaan ya Bu. Ya,
Gimana yo? Iya, Atau pertama kerajaan. ini kira-kira lukisan Lalita Vistara yang dibuat oleh bangsa apa? Maksudnya gimana, Bu? Pertama dulu ini kan Lalita Vistara nih. Tapi ini lukisan Lalita Vistara yang dibuat oleh bangsa mana dulu? Oleh dari negara mana dulu dia kira-kira? Kalau dari cara gambarnya. Dari Yunani, Bu. Coba diperhatiin Ya. dari bentuk kerajaannya, bentuk istananya, coba dilihat baik-baik. Terus dari cara dari aksesoris bajunya, coba dicek. Dari Clue-nya Asia. Yunani. Gimana, Bu? Clue-nya Asia. Asia. Ya, anjing. Dong. Mana ada? Teman-temannya mau bantu? Iklu dong, Bu. Iklu, Bu. Hah? Dari Cina. Bukan sih. Chinese, Bu. Bangkok. Oke, Bangkok kota, woi. Tiongkok, Bu. Tiongkok. Thailand, Bangkok. Kamboja, Bu. Kamboja. Oke. Tiongkok. Laos nggak sih? Tiongkok kali. Kelihatan dari bangunannya. Majalengka. Bangkok. Majalengka lagi. Ya Allah, Nepal sekalian. Ya, jadi kalau tadi ada yang ngomong Bangkok harus Thailand kali ya maksudnya ya. Jadi dari cara gambarnya itu kalau bukan Thailand, Kamboja, Vietnam. Karena apa namanya? Kalian pernah ngelihat lukisan Thailand nggak sih? Enggak. Belum pernah, Bu. Pernah, Bu. Malah bingung. Banci Thailand lagi, hey, jangan begitu, woi. Aduh, si bapak-bapak ini teh. Ya, di sini juga bisa kerasa bedanya walaupun sekilas aksesoris yang dipakai hampir sama. Tapi karena cara ngegambarinnya itu kerasa banget ini bukan relief atau lukisan Lalita Vistara di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, Lalita Vistara di Indonesia kan begitu cara penggambarannya untuk zaman dulu. Tapi untuk yang ini beda banget. Terus kalian mau bilang, ibu itu kan satu relief, yang itu kan lukisan. Oke. Kalian nggak usah ngeliat tuh relief, ini lukisan 2 dimensi ya maksudnya. Lukisan 2 dimensi ya, ini kan 3 dimensi. Oke lah. Tapi lihat bagaimana cara dia menggambarkan orang-orang yang di sini. Oh sorry, gambarnya agak pecah ya. Lihat bagaimana pakaian-pakaian yang digunakan. Karena gini, walaupun dia berasal dari satu negara, satu kebudayaan yang sama, sekali lagi Buddha kan dari India ya, dan harusnya dia itu menjelaskan bagaimana Buddha itu kejadiannya di India, harusnya dengan lingkungan India. Cuma saat dia dibawa ke negara lain atau bangsa lain, untuk memudahkan berkomunikasi dengan orang sana, dibuatlah situasinya seperti di bangsa tersebut. Jadi dia menggunakan beberapa aksen kebudayaan yang sedang berkembang pada saat itu di bangsa itu. Jadi dengan bisa disebutkan bahwa pakaian yang di sini
itu adalah pakaian-pakaian yang sedang atau sering ada di dinasti Sailendra. Walaupun dinasti Sailendra sendiri juga mendapatkan pengaruh dari India. Dia juga sama yang Thailand. Walaupun dia pakai aksesoris yang sama, tapi cara dia menggambarkannya yang dia sebut dengan indah itu beda dengan yang di sini. Estetikanya beda. Itu loh intinya. Dan cara perpakaiannya beda kan, di sini lebih banyak rempelnya lebih kelihatan, di sini enggak. Bentuk dari hiasan kepalanya beda dan lain-lain. Tuh. Dan bagaimana bentuk dari kerajaannya pun berbeda. Coba ntar kalau misalnya kalian mau cek, coba perhatiin relief-relief atau Lalita Vistara atau bentuk kerajaan di India, Thailand, negara Asia Tenggara pas zaman-zamannya Borobudur itu dibuat. Jadi sekitar abad ke-8 kan, 8 Masehi. Tuh ceritanya. Nah, di sini saya mau ngomongin cara baca Wimba tata ungkap dalam sama tata ungkap luar. Jadi kalau seperti yang tadi saya udah bilang, kalau kalian cek halaman 191 itu ada cara baca Wimba. Jadi yang dimaksud dengan cara baca Wimba adalah cara baca per gambar atau per imaji atau per objek. Karena tiap objek itu bagaimana dia digambarkan itu punya maksud tertentu. Terus yang kedua adalah tata ungkap dalam. Tata ungkap dalam itu berarti tata ungkap kejadian dalam satu bidang gambar. Kalau dalam hal ini, kalau di dalam relief berarti dalam satu panel seperti ini. Terus kalau tata ungkap luar, itu berarti bagaimana cara kita menghubungkan cerita antar panel. Jadi acara ungkap hubungan cerita antar bidang gambar. Karena seperti yang kita tahu, panel di Borobudur itu kan ceritanya saling berhubungan. Gimana caranya kita tahu bahwa antara panel A dan panel B itu nggak terputus ceritanya tanpa kita membaca sutranya atau kitabnya. Gitu. Nah, di sini saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh di sini itu saya ambil dari gambar yang ini. Saya ambil dari gambar yang ini kurang lebih gambarnya siapakah ini? Yang kemarin ada yang ngerjain yang bagian ini nggak? Saya, Bu. Asmen. Oke. Kalau hasil pembacaan kamu ini apa? Apanya, Bu? Cerita kejadian yang di sini. Itu Budanya lagi bertapa. Terus kayak dewa-dewanya sambil ngiringin gitu. Ngiringin juga. Oke. Iya. Oke, sip. Oh iya, untuk kalian tahu, untuk tugas yang kemarin, itu seandainya kalian masih salah membaca kejadian gitu. Misalnya kejadian ini kejadiannya di Kayangan, ini kejadiannya di Istana It's Okay. Kalian ngebaca salah, misalnya ini pendeta, ini pertapa, ini dewa-dewa, nggak apa-apa, nggak masalah. Buat saya, yang penting kalian sudah mencoba untuk, ya Allah, ada yang baru masuk. Puntennya itu yang baru masuk, kebetulan mata kuliahnya sudah berlanjut setelah 30 menit lebih. Bu Azman juga reliefnya kayak gitu aja, Bu. Aduh. Tapi orangnya duduk semua tuh, Bu. Oh gitu. Yang ininya nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada yang berdiri. Oke. Jadi ini kalau tadi tetehnya tadi, punten teteh namanya siapa tadi yang ngomong?
Angel, Bu. Angel ya? Oke, Angelika ya? Iya, Bu. Oh ya. Dan jadi Angel kalau misalnya tadi bilang bahwa ini sedang bertapanya di mana Angel? Di suatu hutan atau enggak ini sih, Bu, tempat terbuka gitu. Tempat terbuka. Ah, Oke. Kenapa milih itu tempat terbuka atau hutan? soalnya lihat di video kayak ada di danau-danau gitu sih, Bu, depan. Danau-danau. Ah, Oke. Sip. Saya gini, kalau misalnya kalian teman-teman baru pertama kali ngelihat relief Borobudur, terus yang tanpa membaca letak vistaranya, itu sebenarnya kalau misalnya tadi bilangnya ini di depan danau, itu harus hati-hati. Jadi gini, pas kalian pas kalian lagi berusaha menganalisis relief kayak gini, lihatlah apa yang tergambar di situ. Apakah danau tergambar di sini? Biasanya kan danau digambarkan dengan air, terus dengan tumbuhan air, atau mungkin ada ikannya gitu. Kalau seandainya itu kalau misalnya itu tidak terlihat, itu misalnya jangan ditulis gitu loh. Biarkan saja, karena kuncinya bahasa rupa relief atau bahasa rupa tradisional itu adalah terbaca situasinya, terbaca kegiatannya, terbaca siapa orangnya dari apa yang tergambar. Jadi kalau misalnya tidak digambar, berarti itu tidak ada, itu tidak penting. Gitu ya. Oke. Ini untuk imaji yang di sini. Jadi nanti saya akan minta kalian sekali lagi untuk menganalisis gambar yang sudah kalian punya itu dari cara penggambaran wimbanya. Jadi saya akan cara yang sini dulu, saya nggak akan ke tata ungkap dalam. Saya nggak akan ke tata ungkap luar, tapi yang ini dulu. Cara baca wimbanya, bagaimana dia digambarkan. Karena dari satu wimba, dari satu imaji, itu dia punya berbagai cara pengambilan gambar. Jadi kayak misalnya di sini, ukuran pengambilan dalam artian dia itu ini paling paling enak itu kalau kita ngebandinginnya kayak foto. Jadi kalau orang digambarkan dengan begini, itu ada di sini tulisannya dari kepala sampai kaki. Cuma dalam satu wimba itu nggak cuma ini ya, maksudnya nggak cuma satu doang. Jadi misalnya ukuran pengambilan apakah cuma dari kepala sampai kaki? Enggak. Tapi itu bisa kalian kalian bisa nambahin lagi, misalnya gini, medium long shot. Itu kalian lihat dari sini. Dia dalam satu panel gini, ada bagian yang kepotong nggak badannya? Dia makan banyak ruang nggak? Kalau misalnya dia nggak banyak makan ruang, itu dia antara ada di medium shot sampai very long shot. Penjelasannya itu secara detail ada di pembacaan wimba. Teman-teman yang nggak punya bukunya nggak usah khawatir. Kalau mau beli ya mangga. Nanti akan saya share bagian wimba dan pembacaannya. Tabel-tabelnya akan saya share nanti. Oke, jadi nanti sekiranya kalau yang wimba yang di sini, imaji yang di sini, itu untuk ukuran pengambilan itu adalah medium long shot dari kepala sampai kaki. Terus mau tanya dong aku sama si Bahrul. Bahrul, apakah kamu mendengar? Bahrul, halo. Iya Bu. Ya. Mau tanya dong, kalau dari sini, kalau dari imaji yang di sini, kira-kira ada nggak bagian yang diperbesar dan yang diperkecil? Kayaknya ada Bu. Kayaknya ada Bu. Apa yang diperbesar? Di bagian apa sih? Di bagian tangannya mungkin Bu. Bagian tangannya?
Ya mungkin Bu bagian tangannya Bu. Kenapa? Kok mungkin sih? Soalnya kurang jelas fotonya Bu. Oke, aku mau tanya lagi ke siapa ya sekarang? Get ready ya. Elma. Iya, Bu. Oke. Ini masih berhubungan sama ukuran pengambilan ya. Dan saya lagi ngebahas sama yang dua di sini, ada yang diperbesar dan diperkecil. Ada nggak dalam Wimba ini yang diperbesar ataupun yang diperkecil? Enggak. Bagian Kalau tubuhnya. penglihatan, Bagian kalau tubuhnya. penglihatan saya itu kakinya mungkin diperbesar nggak sih, Bu? Kakinya yang ini. Yang bagian paha tuh. Oh, yang paha. Oke. Lanjut, ada lagi? Terus tangannya kayak diperkecil gitu. Tangannya. Oke. Oke, sip. Terima kasih Alma dan Bahrul. Ya, jadi untuk benar kata Alma bahwa bagian kaki itu diperbesar. Bagian kepala juga diperbesar karena kelihatan kan bagaimana manusia normal, dan ini kelihatannya adalah manusia dewasa. Karena dia dari postur tubuhnya juga, dia bukan anak-anak. Tapi lihat bagaimana kepalanya diperbesar, yang seharusnya kepala kita nggak segitunya sih, gitu kan. Kecuali balita, karena emang kepalanya gede. Jadi dia sedikit lebih, tidak proporsional. Terus tadi kalau misalnya tangannya diperkecil, mungkin lebih ada benernya tangannya diperkecil, plus mungkin juga bagian sikunya tidak digambarkan dengan baik. Terutama di bagian kaki juga. Bagian lututnya nggak digambarkan dengan baik. Terus dalam satu bidang gambar, ini kita lanjut ya ke sudut pengambilan. Jadi kayak tadi sebenarnya gini, saya ulas lagi baliknya. Jadi dalam ukuran pengambilan, dalam satu wimba itu bisa banyak. Yang pertama adalah kalian harus pilih dari antara 1 sampai 9. 1 sampai 10, itu yang paling pertama. Yang kedua, itu kalian harus milih dari yang 12 sampai 14 ini, ada nggak? Itu harus kalian perhatikan. Dan kalau misalnya ada yang diperbesar, itu kalian tulis detail. Ada yang diperkecil, tulis detail. Gitu. Terus, ini untuk sudut pengambilan. Dalam satu gambar, itu sendiri punya macam-macam sudut pengambilan. Sudut pengambilan di sini karena, kita lihat di sini ya, wajahnya mungkin dari halo? Oh, tidur. Dari kanan. Dari kanan, oke ya. Di sini ngomongnya sudut wajar. Cuma ada bagian beberapa tapi tidak semuanya dari depan. Kayak kita contoh dari sini aja lah ya misalnya. Misalnya si Buddha ini ya misalnya. Yang penggambaran si Buddhanya ini untuk ukuran pengambilannya, itu dia memang di shot dari depan. Cuma ada beberapa hal yang dia bisa kelihatan dari atas. Kayak misalnya kaki. Saya mau tanya deh, coba kalau kalian bersila kayak gini, apakah telapak kakinya akan kelihatan? Jadi ada beberapa hal yang dia itu di shot dari atas untuk memperjelas posisi atau itu benda apa. Jadi kayak di sini, itu kakinya di shot dari atas. Dan ada yang kalau misalnya yang gambar yang ini, itu bisa jadi gini. Ininya sudut wajar, terus yang badannya sudut wajar, cuma kakinya ada yang dari samping. Ada yang penggambarannya kayak gitu. Kalau yang di sini aja misalnya. Itu juga bisa jadi hal yang sama. Karena orang zaman dulu tidak memperdulikan perspektif. Jadi yang penting ketahuan si badan ini, dia atau orang ini kelihatan jelas kegiatannya lagi apa gitu loh.
Kayak, nah kalau yang di sini kayak tumbuh-tumbuhannya, dia walaupun tampak depan, tapi dia kayak di press. Jadi kayak seolah-olah sinar X. Jadi di sini ada sinar X ya. Sinar X itu artinya dia kayak, kalau kalian pernah lihat X-ray, jadi sampai kelihatan dalam-dalamnya, kelihatan sulur-sulurnya dan segala macam. Nah, itu terjadi di tumbuh-tumbuhan. Dan beberapa yang, punten saya sambil buka yang lainnya ya, yang ini. Kayak yang ini misalnya. Untuk beberapa tempat, kayak istana, atau misalnya kayak kuil, atau gazebo, dan itu dia, si istananya itu kayak dibelah tek, atau kayak di X-ray, jadi kelihatan dalamnya. Ya, kalau yang kayak gini namanya tekniknya X-ray. Jadi kelihatan bagian dalamnya. Itu. Nah, ini yang cara Wimba yang ketiga itu adalah yang skala. Jadi, skala itu untuk membuat kita tahu kira-kira si orang ini itu, si badannya itu, dibandingkan dengan orang asli, itu dia digambarkannya lebih kecil atau lebih besar. Kalau dalam gambar ini, dia kelihatan normal, tapi sebenarnya dia diperkecil. Karena lihat bagaimana si proporsi tubuh orang yang lain. Dia diperkecil karena yang lainnya kelihatannya gede, walaupun yang lain duduk. Ini kelihatan lebih gede, kelihatan lebih gede, kelihatan lebih gede. Dia diperkecil. Bahkan untuk tumbuhan-tumbuhan pun bisa jadi diperkecil. Seperti itu. Oke, terus yang keempat adalah cara penggambaran. Penggambaran di sini ada macam-macam. Yang pasti kalau dalam Wimba yang ini nggak ada cara yang berwarna. Tapi apakah dia bervolume? Iya, karena di sini dia menggunakan batu hatangan, jadi dia otomatis dia punya volume. Tapi apakah di lukisan 2 dimensi itu tidak bisa memperoleh volume? Bisa, ada caranya. Dengan menambahkan garis tertentu, jadi dia kelihatan volumenya. Terus di sini mau tanya ke siapa ya? Ke Farid deh, Farid Samba. Halo Farid Samba. Farid Samba ada orangnya. Si Farid hilang. Idam. Idam ada? Idam apa Ari? Berdua ini, Bu. Oh, ada. Ari ada. Ada. Idam ada? Aku berdua. Oh, berdua ya. Yang sinar X. Apa yang jawabnya? Oke. Nih ya yang penggambaran nih. Coba. Penggambaran kira-kira yang mana? Apakah dia digambarkan secara naturalis? Apa jelas, Bu? Apa patah, Bu? Ya, jadi lihat ke layar aja dulu kalau kayak gitu. Wimba ini apakah dia digambarkan secara naturalis? Natural, Bu. Natural. Kenapa natural? Soalnya berbentuk manusia natural gitu, Bu. Lah, kalau ini natural dong berarti. Tes. Berarti ini juga natural karena berbentuk manusia. Perspektif juga bisa sih, Bu. Kan ditanya natural. Woi, natural apa enggak? Agak susah ya kalau misalnya jaringannya jelek. Jadi gampang putus-putus. Oke lah. Jadi untuk beberapa relief di kita itu mau dibilang naturalis bisa karena naturalisnya orang timur sama orang barat itu beda. Kalau orang barat itu memang lebih banyak harus sama persis dengan dengan kenyataannya.
Sementara di orang kita, yang naturalis itu tidak belum tentu harus 100% sama, tapi dia kelihatan proporsional seperti orang pada umumnya. Jadi untuk beberapa relief bisa dikatakan naturalis. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengulasnya seperti ibu itu nggak naturalis karena tidak tampak seperti manusia sebenarnya, tidak masalah. Karena naturalis timur sama barat itu beda pada saat itu ya, pada saat dengan kebudayaan di abad ke-8. Tapi kalau sekarang kan kita hampir sepakat bahwa yang naturalis itu yang sama persis seperti kenyataan. Gitu. Terus, apakah dia distorsi? Distorsi itu berarti ada yang bagian yang tidak selayaknya. Jadi kayak gini misalnya. Ini distorsi karena lututnya hilang. Jadi kelihatan kayak paha sama betisnya nyambung. Tek. Itu namanya distorsi. Atau barangkali nanti ada yang bagian kepalanya agak diperbesar, itu juga distorsi. Bahkan kalau misalnya matanya, hidungnya, mulutnya yang diperbesar, itu juga distorsi. Itu adalah contoh dari distorsi. Terus, kalau misalnya ini ya, misalnya aneka tampak, itu yang dimaksud dengan aneka tampak itu misalnya, saya kasih contoh yang lain aja lah ya. Misalnya yang kayak, saya balik ke sini dulu. Nah, kita balik ke gambar yang cukup fenomenal ini. Jadi yang dimaksud dengan aneka tampak itu contoh yang paling gampang begini. Jadi walaupun dia sebenarnya ngegambarin si orang ini dari si anaknya dari depan dan sebenarnya kepalanya ngadep ke atas, cuma dia itu tidak menggambarkan si kepala itu seperti kalau kita ngelihat normal. Jadi si badan itu ngelihat kayak dari depan, si kepala yang walaupun ngadep ke atas dia tetap bisa kayak ngelihat dari atas juga gitu loh. Ini dari depan, ini dari atas. Terus yang kakinya kelihatan dari samping karena untuk orang normal nggak mungkin begini kalau nggak dari depan kan. Terus kalau yang ini tangan yang lihat tangan, terus bentuk badannya banyak yang distorsi. Karena anak kecil gitu walaupun pertumbuhannya belum sempurna nggak mungkin badannya kayak gini. Oke, nah itu yang saya sebut sebagai aneka tampak. Nanti selengkapnya ada di tabel Wimba yang saya share. Oke, yang kelima itu adalah cara dilihat. Cara dilihat secara keseluruhan. Jadi, yang di sini itu adalah gini. Kalau misalnya kita ngelihat si gambar ini aja ya, gambar ini, itu kita kira-kira kayak ada di depannya, kayak ada di atasnya, di sampingnya, di belakangnya, atau bagaimana. Jadi kalau misalnya kalian lagi belajar cara gambar perspektif, nah itu, perspektifnya kita dari depan, sudut pandang mata burung kah yang di atas, atau sudut pandang mata semut, atau dari mana, gitu. Itu yang dimaksud dengan cara dilihat. Gitu. Nah, saya nggak akan ngomong banyak mengenai yang di sini. Soalnya lebih banyak ngomongin masalah pergerakan. Oke. Warlap di sini yang ngerti? Atau bisa diikutin? Kalau misalnya silent berarti oke. Nah, silent berarti oke ya. Oke. Yang lain lagi pada tidurkah ini ceritanya? Enggak, Bu. Oke. Masih melek. Baru kusyuk, Bu. Aduh. Hadir, Bu. Dir, oke. Pikiran. Hadir, Bu. Nanti untuk tugas berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tugas. Aduh, tugasnya oke. Tugas lagi. Terus alhamdulillah. Alhamdulillah.
By the way, kalian tahu UTS kapan? Kalau bahasa Inggris katanya pertemuan ke-7. Ketujuh, Bu, bahasa Inggris mah. Pertemuan ke-7 ya, bener. Pertemuan ke-7 tanggal berapa? Pertemuan ke-7 tanggal berapa? 16 belasan. Kalau PKN tanggal 16 bulan depan. Kalau bahasa Inggris pertemuan ke-7 nggak tahu tanggal berapa. Oke. Inggris mah belum tentu, Gus. Oke. Jadi gini, ntar untuk pertemuan lagi untuk UTS nanti saya akan membagikan gambar anak. Jadi gambar yang dibuat oleh anak-anak. Nanti kalian baca cara wimbanya. Berarti seperti gambar yang tadi Ibu share tuh, Bu? Yang gambar anak-anak tuh. Saya kasih spoiler ya. Bentar. Ini contoh untuk UTS. Jadi ini kumpulan gambar yang saya dapat dari kompetisi menggambar Toyota. Dan beberapa cara gambarnya, bukan beberapa sih, semua cara penggambarannya menarik untuk diulas. Karena dari sini, teman-teman juga bisa belajar untuk menggambar nanti pas UAS. Wow, belajar dari anak TK. Ini bukan anak TK, yang ngerjain. Karena gini, untuk bahasa rupa itu tidak diharuskan kalian harus bisa menggambar sempurna kayak perspektif 2 titik hilang, bla 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 dan lain-lain. Karena seperti yang kalian tahu, yang kalian cukup ketahui juga, bahasa rupa itu yang penting gini. Bagaimanapun cara gambar kalian, yang penting alur yang ada di situ, alur ceritanya itu kalian bisa menjelaskan dengan baik. Mau kalian bikin kayak contoh gambar lukisan kaca Cirebon pun nggak masalah. Mau kalian bikin kayak lukisan yang di sini nggak masalah. Walaupun kelihatannya berantakan, tapi alur ceritanya kelihatan. Di yang gambar anak tadi juga sama. Mana gambar anak tadi ya? Hilang. Saya tutup ya. Bahwa di sini tuh saya ingin kalian balik lagi ke masa-masa kalian anak-anak. Jadi gambar tanpa aturan. Yang penting Yang penting alur ceritanya kelihatan. Ada cerita yang tergambar di gambar kalian gitu loh, tanpa adanya panel, tanpa adanya aturan perspektif yang terlalu gimana. Nah, untuk tugas berikutnya, saya nggak akan minta banyak, misalnya gini, saya nggak akan minta teman-teman untuk ngulas satu panel gitu, enggak. Cuma dari satu panel yang kalian punya, ulaslah 3 wimba. 3 wimba itu 3 objek. Tapi bukan berarti kayak, ibu saya bagian ini ya, misalnya bagian si orangnya, bagian gucinya aja.
bagian kucingnya aja atau bagian burungnya aja, jadi ada kan ada flora faunanya gitu. Jangan semuanya flora, jangan semuanya fauna. Jadi usahakan dia beda gitu loh. Kalau hidup misalnya ya manusia, hewan, tumbuhan. Jangan manusia aja semua gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang pertapa, ada yang dewa segala macam gitu. Jangan gitu. Jadi kalian bisa pilih antara yang mau dewanya misalnya, gedungnya si istananya mungkin, terus sama latarnya. Itu kan bisa kayak gitu. Dengan tata cara Bimba yang nanti saya share di Edmodo. Nanti sama seperti tugas yang sebelumnya, kalian boleh ACC-an ke saya, tapi saya nggak akan terima ACC mulai hari Jumat. Jadi hari Jumat kosong dari ACC. Di sini berapa orang sih kemarin yang nggak sempat ACC-an ke saya teh? Kayaknya lumayan banyak ya. Oke, sebelum perkuliahan saya tutup, saya punten print screen dulu ya, karena saya harus absen. Gimana perkuliahan setelah minggu kelima dan keenam? Udah dapat apa aja? Dapat susah, Bu. Dapat susah. Kuliah PJJ susah banget ya. Sama. HP gua mana? Oke teman-teman, kalau gitu